Yo, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Rafael Podcast. Bagi Anda yang baru mendengarkan, selamat datang. Rafael Podcast adalah podcast di mana membahas materi mengenai produk kreatif dan kewirausahaan dan akan dibahas secara tuntas. Saya Rafael. Pada segmen atau episode kali ini, kita akan bersama membahas mengenai laporan keuangan usaha. Selamat mendengarkan. Tahukah kamu dengan apa itu laporan keuangan usaha? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui pengertiannya, teman-teman juga harus dapat mengetahui fungsi dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi yang relevan dan awet tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini, para pemilik usaha atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan usahanya. Nah, tentu saja sebagai pemilik usaha, tentu saja harus mengetahui jenis apa saja yang ada di dalam laporan keuangan. Baiklah, 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah itu, bagaimana prosedur penyusunan laporan laba rugi? Baiklah, 1. Menentukan periode pelaporan. 2. Membuat neraca percobaan. 3. Menghitung pendapatan kotor. 4. Menentukan harga pokok penjualan. 5. Menghitung gross margin. 6. Memasukkan biaya operasional. 7. Menghitung pendapatan sebelum pajak. Dan yang terakhir ke-8, menambahkan pajak penghasilan. Nah, jenis yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah arus masuk dan keluarnya sejumlah kas ataupun setara dengan kas. Nah, manfaat dari laporan arus kas ini adalah untuk dapat memberikan informasi mengenai kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Jenis yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Nah, setelah itu, bagaimana prosedur penyusunan laporan perubahan modal ini? Baiklah, 1. Letakkan modal awal di posisi atas laporan. Bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya. Selain itu, modal awal ini juga bisa diambil dari neraca lajur bagian neraca saldo sebelum penyesuaian. 2. Tentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Hal ini bisa diambil dari selisih kolom debit dan kredit bagian laba atau rugi pada neraca lajur. 3. Menentukan penarikan yang diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. 4. Hitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Nah, jenis yang terakhir atau jenis yang keempat yaitu laporan neraca atau yang biasanya disebut dengan laporan posisi keuangan. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu usaha pada saat tertentu. Nah, setelah itu, bagaimana sih caranya prosedur penyusunan neraca? Baiklah,
1. Lakukan penjurnalan dari setiap transaksi keuangan yang terjadi pada usaha tersebut. 2. Buatlah kolom-kolom neraca lajur. Neraca lajur terdiri atas kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. 3. Pindahkan saldo tiap akun di buku besar ke kolom neraca saldo. Pastikan sisi debit dan kredit balance. 4. Buatlah jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang perlu disesuaikan. 5. Isi kolom neraca saldo disesuaikan. 6. Isi saldo laba rugi dengan akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban. Dan yang ketujuh, isi kolom neraca dengan akun-akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Demikianlah podcast pada segmen kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman sudah mendengarkan Rafael Podcast. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rafael, sampai bertemu di episode selanjutnya. And bye-bye.